Selamat sore Menir dan teman-teman. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8. Pada saat ini kami akan mempresentasikan video pembelajaran kami dengan materi Mekanisme Perbendaharaan Negara dan Pertanggungjawaban Anggaran. Sebelum lanjut pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Kafatu Bagus. Yang kedua ada Novia Kokali. Yang ketiga ada Asriani Urang. Mekanisme Perbendaharaan Negara. Pengertian perbendaharaan negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa pembendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Ruang lingkup perbendaharaan negara. Ruang lingkup seperti tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Perbendaharaan Negara meliputi: yang pertama, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara. Kedua, pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah. Ketiga, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Keempat, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Kelima, pengelolaan kas. Keenam, pengelolaan piutang dan utang negara daerah atau daerah. Yang ketujuh, pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah. Kedelapan, penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara atau daerah. Kesembilan, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD. Fungsi perbendaharaan sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara. Dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan meliputi yang pertama, perencanaan kas yang baik. Dua, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan. Tiga, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah. Dan empat, pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya. Teknisi pembukuan bendahara. Yang pertama, bendahara melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang ada di Setker. Berdasarkan tugasnya, pembukuan bendahara dilakukan pada BKU, buku pembantu dan buku pengawasan anggaran. Kedua, pembukuan dilakukan terpisah untuk setiap DIPA. Ketiga, apabila bendahara mengelola falas, pembukuan dilakukan terpisah untuk setiap falas namun dituangkan dalam satu LPJ bendahara. 4. Dalam hal bendahara mengelola falas, bendahara membuat catatan atas keadaan kurs transaksi penyetoran ke kas negara. Pertanggungjawaban anggaran pihak yang terlibat yaitu Menteri Keuangan, Presiden, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Undang-Undang Keuangan Negara mengatur prosedur dalam melaksanakan pertanggungjawaban. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa Presiden berkewajiban untuk menyampaikan rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Untuk pelaksanaan APBN yang dipertanggungjawabkan atas pelaksanaannya adalah BUN atau Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Dalam pengelolaan perbendaharaan negara, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Bendahara Umum Negara tersebut selanjutnya. Menunjuk mengangkat kuasa Bendahara Umum Negara atau kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja tertentu yang telah ditetapkan. Laporan keuangan. Yang pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud. Yang kedua, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran,
neraca dan catatan atas laporan keuangan, dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum dan Kementerian Negara atau lembaga masing-masing. Yang ketiga, laporan keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang keempat, Menteri Keuangan selaku BUN menyusun laporan arus kas pemerintah pusat. Dan yang kelima, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Berikutnya alur pertanggungjawaban APBN ke DPR. Yang pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang kedua, Presiden menyampaikan LKPP kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang ketiga, Presiden menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan yang keempat, RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disetujui untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Komponen laporan keuangan pemerintah pusat meliputi yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan yang keenam adalah laporan arus kas. Komponen laporan keuangan pemerintah atau lembaga meliputi yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca laporan operasional, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Nah, itulah video pembelajaran dari kelompok 8. Sekian dan terima kasih.